Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, YouTube-nya Dr. Kamila. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Nah, banyak banget nih para bumil-bumil cantik kita yang nanyain, Dok, apa sih, kenapa sih ibu hamil itu harus banget stop pakai skincare? Nah, sebenarnya gimana sih? Bener nggak sih ibu hamil itu harus stop pakai skincare? Jadi bener nggak sih? Kalau bener, apa sih alasannya? So, langsung aja kita bahas alasan ibu hamil harus stop pakai skincare. Dan itu fakta apa mitos ya? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ibu hamil itu nggak semua skincare harus di stop loh. Jadi hanya ada beberapa skincare yang memang ibu hamil bener-bener gak bisa nih pakainya ya. Yang pertama nih, semoga ini video viral dan gak terjebak lagi sama hoax-hoax atau mitos-mitos yang diviralin sama orang-orang yang gak berkepentingan, jadinya fear mongering. Jadinya ibu hamil pada ketakutan gak jelas ya. Jadi yang pertama, ibu hamil yang tidak diperbolehkan mutlak adalah turunan vitamin A, yang terutamanya sebenarnya yang benar-benar fatal nggak boleh adalah isotretinoin atau retinoic acid. Ya, jadi itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya kalau retinol pun masih kontroversial. Tapi kalau kamu ragu sebagai ibu hamil, ya udah nggak usah. Karena masih banyak agen anti-aging lain yang bisa digunakan kan. Tapi sebenarnya yang benar-benar tidak diperbolehkan adalah vitamin A yang minum, yang oral, dan retinoic acid yang dioles tapi yang resep dokter yang tidak ber-BPOM ya. Itu tidak diperbolehkan. Oke. Jadi setelah itu, kamu sebenarnya kalau yang BPOM punya itu masih kontroversial. Tapi kalau kamu ragu-ragu, oke, nggak usah. Oke, jadi anggap saja turunan vitamin A. Oke, ibu hamil tidak diperbolehkan. Nah, asas kehati-hatian. Sebagai asas kehati-hatian. Oke, karena masih kontroversi sebenarnya kan. Yang kedua yang tidak diperbolehkan adalah hidroquinon. Otomatis dong, karena hidroquinon itu apa? Hidroquinon itu memang tidak BPOM dan tidak diperbolehkan dijual belikan bebas. Nggak cuma ibu hamil, semua juga tidak diperbolehkan, ya kan? Diperbolehkan bagi tidak ibu hamil hanya peresepan. Tapi kalau ibu hamil jelas tidak diperbolehkan. Walaupun kamu ketemu dokter dan diresepkan, tidak diperbolehkan. Oke? Yang ketiga, steroid. Of course, steroid ibu hamil tidak diperbolehkan menggunakan selama dalam masa kehamilan walaupun diresepkan oleh dokter ya. Jadi kalau misalkan lagi hamil, mau mukanya berjerawat, sabar aja dulu, nanti setelah melahirkan nanti bisa pakai steroidnya kalau memang membutuhkan banget, dan itu dengan peresepan dokter dan dengan jangka waktu tertentu gitu ya. Kemudian yang keempat, agen eksfoliasi dengan dosis BHA lebih dari 2%, AHA lebih dari 10%, dan itu tidak mungkin ber-BPOM. Jadi yang maksud saya ini adalah ketika di klinik adalah seperti tindakan peeling. Nah, peeling di klinik itu biasanya adalah eksfoliasi kayak glikolik 35%, 50%, atau peeling itu kan nggak boleh kalau untuk ibu hamil. Tapi kalau BPOM itu dia juga punya regulasi AHA maksimal 10%, BHA maksimal 2%. Jadi it's okay, bumil masih boleh. Jadi ada suka ada, bumil boleh eksfoliasi nggak? Ya boleh, karena dosis eksfoliasi oleh BPOM itu masih batas aman oleh bumil gitu ya. Jadi boleh. Jadi sebenarnya mayoritas produk BPOM itu boleh untuk ibu hamil. Kecuali tadi kita sepakati bersama turunan vitamin A karena asas kehati-hatian. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, sistamin bagaimana dok? Nah, sebenarnya untuk sistamin tidak ada larangan, tapi sama sebagai asas kehati-hatian karena penelitian atau jurnalnya masih sangat terbatas. Penelitian kepada ibu hamil, ada efek samping nggak sih kepada ibu hamil? Itu tidak ada, sehingga kita lebih baik mencegah daripada nanti menyesal. Lebih baik kita mencegah saja. Jadi sebagai asas kehati-hatian, sebaik-baiknya kita mencegah. Gitu ya. Lalu kalau untuk ibu menyusui gimana? Ibu menyusui itu semuanya boleh, semuanya tidak masalah.
Tapi kalau Dok Mil yang bener nih, kalau kamu ragu silakan kamu bisa tanyakan kepada dokter lainnya sebagai second opinion. Karena ini semua pendapat dokter itu bisa kami pertanggungjawabkan sesuai keilmuan kami, sesuai dasar kami masing-masing gitu ya. Jadi ibu menyusui itu semuanya sama, karena obat topikal atau obat oles itu yang masuk ke ASI itu kurang dari 5%. Sangat kecil sekali. Jadi itu benar-benar semua ibu menyusui itu boleh kita perlakukannya sama aja seperti yang lainnya. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu mau menanyakan lebih lanjut, it's okay. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Prinsipnya jangan dibuat pusing. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Karena masih banyak pencerah atau agen apapun yang bisa menjadi pengganti atau alternatif. Hidup kita bikin simple aja, oke? Kalau saya, sebagai asas kehati-hatian, kalau kamu ragu pun lebih baik kamu tinggalkan. Karena semua yang sifatnya meragukan itu akan menjadi buruk untuk kamu, ya kan? Oke teman-teman, itu aja. Jadi Bumil dan Bu Swi, kamu mantapkan diri kamu. Inilah faktanya. Karena banyak banget di luar sana yang memberikan ilmu ini, itu, dan membuat kamu jadi takut dan khawatir. Saya paham. Saya sudah memberikan kebenarannya. Tapi kalau kamu masih takut, gak usah kamu pakai, kamu gunakan yang nyaman untuk kamu. Hidup ini kita bikin nyaman aja karena masih banyak agen pencerah pengganti lainnya yang bisa kamu gunakan. Seperti retinol, penggantinya bisa peptide. Seperti sistamin, kamu bisa pakai niacinamide. It's okay karena masa menyusui dan ibu hamil kan juga tidak selamanya. Masih ada waktu-waktu lainnya kamu bisa menggunakan pencerah-pencerah itu. So, be happy. Semangat menyusui dan hamilnya, berikan yang terbaik untuk anak-anak kamu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa komen dan like dan di subscribe. Next kita bahas topik apa lagi ya. See you next video and bye-bye. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video.